Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, selamat pagi. Selamat berjumpa lagi dalam Doa Pagi Online GKI Samanhudi. Pada pagi hari ini kita bersama-sama bersyukur untuk hidup yang Tuhan masih anugerahkan bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya di hari yang baru. Kita mau memulai aktivitas kita dan sebelumnya kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan sebagai landasan dan bekal kita untuk menjalani hari ini. Karena itu mari kita menyatukan hati kita di dalam doa dan saat hening sejenak sebelum kita memulai segala sesuatu. Mari kita mulai. Tuhan Yesus, kami datang pada hari ini bersyukur dan berterima kasih. Oleh karena kemurahan-Mu kami boleh hidup di hari yang baru. Kami mau terus menjalani hidup kami dalam tanggung jawab pada Tuhan. Sebab itu kiranya Tuhan menolong dan memberkati kami, memampukan kami sedemikian rupa sehingga kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan maksudkan bagi kami semua. Kami akan menerima firman Tuhan, kami mau belajar bersama. Tuhan bekerja dan Tuhan berproses, dan Tuhan memproses kami lewat firman-Mu, agar apa yang kami terima boleh membuat kami semakin mengerti kehendak-Mu dalam hidup. Tolong hamba-Mu untuk menyampaikan firman ini, biarlah segala sesuatu yang terjadi ada untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam Kristus Yesus, firman yang hidup dan menghidupkan, kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan bagi kita pada saat ini diambil dari Lukas pasal 1, Kitab Lukas pasal 1, kita akan baca ayat 68 sampai 79. Dari Lukas pasal 1 ayat 68 sampai 79. Beginilah bunyinya. Terpujilah Tuhan Allah Israel sebab Ia datang untuk melawat dan membebaskan umat-Nya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud, hamba-Nya itu, seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus, untuk menyelamatkan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita dan mengingat perjanjian-Nya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham bapa leluhur kita, bahwa Ia mengaruniai kita supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut dalam kekudusan dan kebenaran di hadapan-Nya seumur hidup kita. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan-jalan-Nya, untuk memberikan kepada umat-Nya pengertian keselamatan berupa pengampunan dosa-dosa mereka. Oleh rahmat dan belas kasihan Allah kita, surya pagi dari tempat yang tinggi akan melawat kita, untuk menyinari mereka yang tinggal dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita ke jalan damai sejahtera. Bapak, Ibu, dan Saudara, begitulah teks kita pada pagi hari ini. Dan teks kita pada hari ini bicara tentang nyanyian pujian Zakaria, sebuah nyanyian yang kita punya yang dilatar belakangi oleh bagaimana perbuatan Allah dalam kehidupan Zakaria, bagaimana Allah bekerja dalam kehidupan Zakaria dan juga Elizabeth, orang tua Yohanes Pembaptis. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita mengerti bahwa nyanyian Zakaria punya latar belakang, dan latar belakangnya adalah ketika Tuhan membebaskan mereka dari kemandulan. Ketika Elizabeth kemudian juga memperoleh anak pada usia tuanya, dan itu terjadi karena perkenan Allah, terjadi karena mujizat, terjadi karena apa yang Tuhan menyatakan bagi seorang Elizabeth. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, memang menarik, kemandulan dalam tradisi masyarakat Yahudi adalah hal yang besar. Ya, bahkan mereka mengaitkan itu dengan ketidakberpihakan Allah pada seseorang, bahwa Allah tidak memberkati mereka. Jadi kemandulan itu dalam tradisi Yahudi bisa dianggap sebagai sebuah kutuk. Karena itu karena dalam tradisi Yahudi perempuan yang ideal itu harus terus melahirkan. Itulah mengapa ketika Hana dalam teks Perjanjian Lama dan dalam teks kita hari ini, respon dari Zakaria ketika Elizabeth itu pada sebelumnya dia mandul, maka ini sesuatu yang dianggap sebagai kutukan Allah.
karena Allah tidak berpihak dan Allah tidak memberkati para perempuan ini. Nah, tapi ibu bapak dan saudara, tentu konsep itu tidak menjadi sesuatu yang kita pegang pada zaman ini, dan kita tidak melihat bahwa orang yang tidak bisa mengandung itu adalah ketidakberpihakan Allah. Bukan, karena kita tetap percaya bahwa Tuhan memberkati setiap orang dalam kondisi apapun. Karena itu konsep-konsep seperti ini dalam perjanjian lama atau dalam tradisi Yahudi kita tolak itu, karena Tuhan tetap memberkati apakah orang itu punya anak atau tidak punya anak dan seterusnya. Ada banyak pertimbangan yang ada banyak pertimbangan yang tidak mudah, yang sangat kompleks dan tidak sederhana berkaitan dengan memiliki anak atau tidak. Tapi teks kita pada hari ini adalah respon Zakaria ketika Tuhan memberkati mereka dengan kehadiran Yohanes Pembaptis. Dan karena itu menarik bagi kita, saudara-saudara, bagaimana dalam nyanyian pujian Zakaria setelah dia lepas dari kebisuannya, karena awalnya dia tidak percaya, dan tandanya adalah bahwa dia akan bisu sampai Yohanes lahir, baru kemudian Tuhan akan membuka mulutnya. Dan karena itu saudara, dia mulai dengan terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia datang untuk melawat dan membebaskan umatnya. Jadi dia memulai pujian dia dengan sebuah kesaksian iman tentang bagaimana Tuhan telah melawat umatnya. Dan nanti kalau kita baca teks kita secara utuh, maka nyanyian pujian ini dia berorientasi pada dua pengalaman lawatan Allah. Allah melawat Zakaria secara pribadi, secara personal, tapi juga kita menemukan bagaimana menurut Zakaria Allah juga melawat bangsa, melawat umat secara komunal. Jadi Zakaria telah mengalami bagaimana Tuhan berpihak kepadanya, bagaimana Tuhan telah memberkati dia dan juga Elisabet, bagaimana Tuhan telah membuka rahim Elisabet, dan bagaimana Tuhan telah melepaskan mereka dari tantangan dan pergumulan yang mereka alami selama ini. Karena itu dalam pengalaman yang sama dia mau mengajak dalam nyanyian pujiannya supaya umat juga melihat bagaimana Tuhan juga melawat mereka sebagai sebuah umat. Bagaimana Tuhan telah menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan dalam keturunan Daud hambanya dalam diri Yesus Kristus. Dan bagaimana kemudian apa yang dikerjakan oleh Allah dalam lawatan ilahi tadi menyelamatkan mereka dari segala macam kekelaman, menyelamatkan mereka untuk masuk di dalam keselamatan yang utuh. Bagaimana kemudian Tuhan menggenapi janjinya kepada bapa leluhur mereka. Dan kemudian ia secara personal mengatakan bahwa Tuhan telah memberkati mereka dengan kehadiran seorang anak yang kemudian menjadi pembuka jalan bagi kehadiran Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, nyanyian pujian ini dengan orientasi pada dua pengalaman tadi, personal dan komunal, menegaskan satu hal, bahwa dalam perjalanan hidup, dalam semua tantangan yang dialami, Zakaria menegaskan bahwa Tuhan tidak pernah melepaskan diri dari pergumulan umat. Bahwa situasi hidup berjalan seperti apapun, lawatan Tuhan bagi umat itu meneguhkan, melepaskan, membebaskan. Dia memberikan suatu pengalaman iman bagi orang-orang yang percaya bahwa perjalanan hidup ketika ada pada tantangan dan persoalan dalam pergumulan hidup sekalipun, kita mau belajar menemukan bahwa Tuhan tetap melawat kita. Nah, karena itu saudara-saudara, istilah melawatkan sebenarnya ini istilah yang tidak asing bagi kita, karena kita tentu memahami itu, khususnya misalnya kita di GKI dengan komisi perlawatan, kita sering melawat, kita dilawat dan segala macam. Maka aktivitas melawat ini sebenarnya adalah sebuah aktivitas menyahabati. Ya, kita menyahabati sesama umat. Kita menyahabati orang yang kita lawat, entah karena sakit, entah karena ada dalam pergumulan, entah karena rutin kita melawat. Tapi tindakan melawat adalah sebuah upaya menyahabati orang lain. Jadi ketika Allah melawat umatnya, dalam nyanyian pujian Zakaria, ketika Allah melawat dia secara personal, berarti Allah menyahabati Zakaria dan keluarganya. Allah menyahabati umat Israel secara utuh. Dan Allah menyahabati kita sebagai umat kepunyaannya. Nah, karena itu saudara-saudara, dilawat oleh Allah berarti Allah sedang menyahabati kita. Maka ketika kita ada dalam pergumulan, kita ada dalam tantangan, kita ada dalam persoalan hidup, kita mau belajar merasakan bahwa kita dilawat oleh Allah, bahwa Allah menyahabati kita, dan Dia tidak membiarkan kita
berjalan seorang diri. Dalam cara itu, saudara-saudara, rasa syukur kita akan naik, sama seperti Zakaria, bergumul dan berjuang dalam perjalanan hidup. Tapi kalau kita mengalami disahabati oleh Tuhan, maka tantangan sebesar apapun saudara dan saya bisa melewatinya dengan baik, karena kita meyakini bahwa kita tidak pernah berjalan sendiri, tapi ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Nah, sebab itu dari pengalaman iman Zakaria, ibu bapak dan saudara, dan apa yang dia sampaikan lewat nyanyian pujian ini, kita menemukan satu pengalaman iman bahwa Tuhan tidak pernah berdiam diri, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya berjalan sendiri, bahwa Dia senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Dia melawat kita, Dia menyahabati kita dalam suka dan duka, dalam untung dan malang, dalam sedih dan gembira, dalam perjumpaan maupun perpisahan. Dia adalah Allah yang tetap senantiasa bersama-sama dengan saudara dan saya. Nah, mungkin dalam rangka Allah menyahabati kita, boleh jadi kita nggak mengalami happy ending seperti Zakaria, yang setelah menunggu lama kemudian Tuhan menghadirkan anak. Mungkin dalam pergumulan-pergumulan yang lain, Allah menyahabati kita bahkan dalam kegagalan, bahkan dalam keterpurukan, bahkan dalam sakit yang tidak tersembuhkan mungkin. Dan Allah tetap menyahabati kita. Jadi prinsipnya teks pada pagi hari ini mau menolong saudara dan saya supaya kita tidak ragu akan persahabatan ilahi dalam diri kita. Supaya dalam keadaan hidup sebergumul apapun disahabati oleh Allah, itu adalah sebuah pengalaman yang terus kita bawa dalam perjalanan hidup. Ya, jadi Allah menyahabati kita bukan berarti apa yang kita mau kemudian terwujud, nggak begitu juga. Boleh jadi Allah yang menyahabati kita dan tidak memberikan apa yang kita mau adalah sesuatu yang baik bagi saudara dan saya. Maka yang paling utama adalah terus merasa bahwa Allah menyahabati kita dalam seluruh konteks kehidupan. Supaya pada akhirnya dengan merasa bahwa kita tidak berjalan sendiri, tapi kita disahabati oleh Allah, akan menolong saudara dan saya terus melangkah dalam iman dan pengharapan akan Tuhan. Dengan cara seperti itu, kita dapat terus berproses bersama-sama dengan Tuhan dalam hidup beriman. Kita tidak ragu pada Tuhan, kita tidak ngambek sama Tuhan, kita tidak mutung sama Tuhan, kita tidak kecewa sama Tuhan, kita tidak kemudian salah mempersepsikan Tuhan, tapi karena kita terus percaya Tuhan yang sedang menyahabati kita, Tuhan yang sedang melawat kita, maka hidup kita akan baik-baik saja. Hidup kita akan tenang-tenang saja bersama-sama dengan Tuhan. Mungkin deru gelombang makin datang menghantam kita, mungkin tantangan pergumulan sedang mengguncang perjalanan hidup kita, tapi bersama-sama dengan Tuhan yang melawat kita, yang menyahabati kita, maka kita akan punya ketenangan. Seperti kita selalu mengatakan, dekat Tuhan saja kita tenang. Seperti pemazmur mengatakan, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah kekuatanku, kota bentengku, gunung batuku, aku tidak akan goyah. Jadi deru persoalan pergumulan hidup mungkin akan menghantam dari berbagai sisi hidup, tapi ketika Tuhan sedang melawat kita, ketika Tuhan sedang menyahabati kita, Tuhan sedang ada bersama-sama dengan kita dan terus bersama dengan kita, maka itu menjadi sebuah jaminan bahwa hidup saudara akan tetap baik-baik saja. Karena selalu seperti yang pernah saya katakan, bukan jalan seperti apa yang kita tempuh, tapi dengan siapa kita berjalan, itu yang akan menentukan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, berita nyanyian pujian Zakaria kiranya meneguhkan kita ketika kita mulai masuk pada perjalanan minggu-minggu Adventus dalam penantian. Biarlah pengalaman iman dengan Tuhan selalu menjadi bagian yang saudara dan saya temui, kita gumuli dan kita geluti, supaya di dalam seluruh proses ini kita boleh terus menemukan bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita, Tuhan menyahabati kita. Selamat bergumul dan berjuang, selamat mengalami lawatan Allah dalam perjalanan hidup saudara, dalam berbagai tantangan dan pergumulan di pekerjaan, pergumulan keluarga, relasi, pergumulan-pergumulan terkait dengan ekonomi, kehidupan, bergumul dalam pelayanan, panggilan, dan apapun yang sementara saudara gumuli saat ini, rasakan dan alami lawatan Allah. Bagaimana Tuhan menopang dalam lawatannya, Tuhan memulihkan, dan Tuhan membersamai kita, supaya kita dapat berjalan bersama-sama dengan Tuhan di dalam kasih dan karunia-Nya. Selamat bergumul dan selamat berjuang, selamat mengalami lawatan Allah dalam kehidupan Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya Tuhan menolong dan Tuhan memberkati kita, dan mari kita menyatukan hati kita masuk di dalam doa.
Tuhan yang baik, terima kasih bahwa dalam segala musim kehidupan Engkau adalah Allah yang tidak pernah berhenti melawat kami. Bahkan manakala mungkin kami ada pada jurang-jurang pergumulan, Engkau senantiasa menyahabati kami. Bantulah kami supaya kami boleh menemukan dan merasakan lawatan ilahi dalam hidup kami. Perjalanan bersama dengan Tuhan yang menyahabati kiranya boleh menjadi bagian yang terus memenuhi hati dan hidup kami. Supaya pada akhirnya kami boleh terus berproses di dalam dan bersama dengan Tuhan. Saat ini kami berdoa, kiranya Tuhan memberkati dan Tuhan menyertai setiap umat yang ada pada masa-masa sukar, karena sakit, karena proses pemulihan, bergumul dengan rupa-rupa tantangan dan pergumulan di pekerjaan, dalam usaha, dalam berbagai upaya pencarian dalam kehidupan. Tuhan teguhkan mereka dan biarlah setiap mereka boleh merasakan lawatan Tuhan dalam hidupnya. Sebagaimana Zakaria yang menaikkan nyanyian pujian karena Tuhan telah melawat dia secara pribadi tapi umat secara komunal. Kiranya hal yang serupa juga dapat kami alami dan kami temukan dalam Tuhan. Supaya bersama-sama dengan Tuhan kami dapat terus berproses. Kami mau taruh seluruh hidup dan hari kami, juga diri kami sepanjang hari ini dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati dan Tuhan meneguhkan kami, supaya kami tidak dipatahkan oleh pergumulan dan tantangan hidup, tapi kami semakin bertumpu pada Tuhan. Kami lari pada Tuhan yang memberikan kepada kami ketenangan, kekuatan, dan kemampuan, supaya persoalan-persoalan hidup yang kami hadapi tidak mematikan kami atau tidak menghancurkan kami, tapi kami mau semakin diteguhkan dan dikuatkan karena kami tahu Tuhan menyahabati kami di tengah-tengah pergumulan ini. Lalu biarlah bersama-sama dengan Tuhan juga kami dapat memenangkan seluruh pergumulan ini, karena Tuhan beri bagi kami kekuatan dan kemampuan. Terima kasih banyak Bapa di surga, terpuji namamu sekarang sampai selama-lamanya. Biarlah Tuhan menyertai dan memberkati seluruh perjalanan langkah hidup kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa dan memohon. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, selamat beraktivitas. Tuhan kiranya menolong dan memberkati saudara-saudara. Senantiasa kita mau mengalami lawatan Tuhan, dan biarlah perasaan disahabati oleh Tuhan menjadi bagian dari perjalanan hidup kita. Tuhan menolong dan Tuhan memberkati kita. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.